Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iklima, peserta Latsar CPNS 2023 Kabupaten Pidi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pemantauan Balita Gizi Kurang yang mendapat pemberian makanan tambahan atau PMT di wilayah kerja Puskesmas Gelompang Baru. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bustamam MM dan kepada Ibu Dr. Nina Agustina selaku coach dan mentor saya yang selama ini memberikan masukan dan arahan kepada saya dalam menyusun rancangan aktualisasi ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil Puskesmas Gelompang Baru. Puskesmas Gelompang Baru berlokasi di Desa Gelompang Bungkuk, Kecamatan Gelompang Baru, Kabupaten Pidi. Kecamatan Gelompang Baru adalah salah satu dari 23 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pidi dengan batas wilayah terdiri dari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gelompang 3, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kembang Tanjung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kembang Tanjung, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya. Wilayah kerja Puskesmas Gelompang Baru meliputi 4 kemukiman, yaitu Kemukiman Trung Campli, Mukim Uno, Mukim Gelompang Payung, dan Mukim Liwat, yang di dalamnya terdapat 21 desa yang ada di Kabupaten Pidi. Visi Puskesmas Gelompang Baru yaitu terwujudnya masyarakat sehat dalam wilayah kerja Puskesmas Gelompang Baru. Misi Puskesmas Gelompang Baru adalah mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana puskesmas sesuai standar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan mutu manajemen puskesmas. Selanjutnya ada tata nilai dari Puskesmas Gelompang Baru yaitu terdepan, terstandar, dedikasi, terpantau, dan aman. Sekarang saya akan membahas tentang isu yang ada di Puskesmas Gelompang Baru. Yang pertama, tidak tersedianya kartu stok pemberian makanan tambahan atau PMT di Puskesmas Gelompang Baru. Di ruang gizi Puskesmas Gelompang Baru belum tersedia kartu stok PMT, yang mengakibatkan PMT yang masuk dan keluar tidak tercatat dan tidak akurat. Yang kedua, belum optimalnya pemantauan balita gizi kurang yang mendapat pemberian makanan tambahan atau PMT di wilayah kerja Puskesmas Gelompang Baru. Selama ini, pada saat ada kasus balita gizi kurang, petugas gizi hanya memberikan makanan tambahan kepada balita gizi kurang tersebut, tapi tidak dilakukan pemantauannya. Apabila tidak dilakukan pemantauan, maka balita gizi kurang ini kita tidak tahu apakah dia mengkonsumsi PMT ini atau tidak. Jika balita ini tidak mengkonsumsi PMT tersebut, maka dapat mengakibatkan dia masih beresiko gizi kurang. Dan apabila balita tersebut gizi kurang dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan beresiko gizi buruk dan stunting. Dapat dilihat dari laporan EPPGBM bahwa pemantauan balita laporannya ini masih kosong, berarti tidak diinput di aplikasi. Yang ketiga, belum optimalnya gudang penyimpanan PMT di Puskesmas Gelompang Baru. Jadi di Puskesmas Gelompang Baru belum ada gudang khusus untuk penyimpanan PMT. Jadi ruang untuk penyimpanan PMT dan ruang kerja itu sama. Di situ gudang dan di situ ruang kerja. Yang keempat, belum optimalnya pemantauan pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Gelompang Baru. Jadi selama ini kepada remaja putri hanya diberikan tablet tambah darah, tapi tidak dilakukan pemantauan apakah remaja putri ini mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut atau tidak. Dapat dilihat dari laporan aplikasi EPPGBM bahwa laporan pemberian tablet tambah darah masih kosong. Yang kelima, belum optimalnya pemeriksaan garam beriodium di wilayah kerja Puskesmas Gelompang Baru.
Di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru, belum semua rumah dilakukan pemeriksaan garam beriodium. Dapat dilihat dari capaian tahun 2022 masih 33%, sedangkan targetnya 86%. Jika pemeriksaan garam beriodium ini tidak dilakukan, maka capaiannya rendah dan juga mengakibatkan gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium. Selanjutnya adalah penapisan isu dengan metode APKL. Metode APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu, di mana A ini adalah aktual, P problematik, K kelayakan, dan L layak. Dari kelima isu tadi, dapat kita lihat bahwa 3 isu memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya pemantauan balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan di Puskesmas Lumpang Baru, belum optimalnya pemantauan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru, dan belum optimalnya pemeriksaan garam beriodium di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru. Sedangkan 2 isu yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak tersedianya kartu stok makanan tambahan di Puskesmas Lumpang Baru dan belum optimalnya gudang penyimpanan makanan tambahan di Puskesmas Lumpang Baru. Kedua isu ini tidak memenuhi syarat pada kriteria kekhalayakan, di mana kekhalayakan ini adalah suatu isu yang menyangkut langsung hajat hidup orang banyak. Sedangkan isu kartu stok dan gudang penyimpanan ini tidak berhubungan langsung dengan masyarakat atau pasien, jadi tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, ketiga isu ini akan dilakukan metode USG untuk menemukan isu prioritas. Teknik penapisan isu dengan menggunakan metode USG. Dari ketiga isu yang kita dapat dari metode APKL tadi, ada 3 yang memenuhi syarat. Dan ketiga isu ini kita uji kembali yang mana yang akan menjadi isu prioritas, di mana USG ini adalah U-nya urgent, S-nya seriousness, dan G growth. Dari ketiga isu ini bisa kita lihat bahwa belum optimalnya pemantauan balita gizi kurang yang mendapat PMT di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru mendapatkan total jumlah yang paling banyak, yaitu peringkat 1 dengan total jumlah 13. Yang kedua, belum optimalnya pemantauan pemberian tablet tambah darah di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru mendapat total 11. Yang ketiga, belum optimalnya pemeriksaan garam beriodium di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru mendapat total nilai 12. Berdasarkan hasil menggunakan metode USG tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa isu yang diangkat adalah belum optimalnya pemantauan balita gizi kurang yang mendapat pemberian makanan tambahan di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru. Karena isu ini dinilai mendesak, akibat yang ditimbulkan serius dan sangat berdampak. Dampak yang terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan adalah pemberian makanan tambahan tidak efisien jika balita tersebut tidak dipantau. Balita masih berisiko gizi kurang jika balita tersebut tidak mengkonsumsi makanan tambahan. Apabila isu ini tidak ditindaklanjuti, maka balita yang mengalami gizi kurang dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya stunting dan gizi buruk. Nah, jadi ini selanjutnya ada fishbone, di mana dari fishbone ini kita dapat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya isu. Yang isu saya angkat tadi adalah belum optimalnya pemantauan balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan. Dari isu itu kita dapat lihat penyebabnya ada 4 dari 4 sirip ikan ini ya. Ada dari manusia, metode, sarana, dan lingkungan. Dari manusia yaitu kurangnya pemahaman petugas dan kurangnya pemahaman ibu balita. Dari metode, manajemen pelaporan kurang dan belum ada SOP. Dari sarana, belum ada formulir pemantauan dan belum ada media KIE gizi kurang.
Yang terakhir dari faktor lingkungan, yaitu kurang dukungan dari rekan kerja gizi dan kurang dukungan keluarga. Dari isu belum optimalnya pemantauan balita gizi kurang yang mendapat pemberian makanan tambahan atau PMT di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru, ini ada penyebab isu yang akan saya jadikan kegiatan aktualisasi saya, yaitu kurangnya pemahaman petugas, kurangnya pemahaman ibu balita, belum ada SOP dan belum tersedia formulir pemantauan. Gagasan pemecahan masalahnya adalah optimalisasi pemantauan balita gizi kurang yang mendapat pemberian makanan tambahan atau PMT di wilayah kerja Puskesmas Lumpang Baru. Ini adalah rencana kegiatan saya. Yang pertama, membuat SOP peti, SOP pemantauan PMT. Yang kedua, bulir peti, membuat formulir pemantauan PMT. Yang ketiga, mempersiapkan media sosialisasi. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang pengisian formulir pemantauan PMT kepada petugas gizi. Yang kelima, melakukan pemantauan pemahaman ibu balita. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu membuat SOP pemantauan PMT. Tahapan kegiatannya menentukan format SOP, pengumpulan data dan bahan, membuat SOP, dan mengkonsultasikan dengan rekan kerja. Outputnya tersedia format SOP, tersedia juknis dan bahan edukasi, SOP selesai dirancang dan mendapat feedback dari rekan kerja. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu akuntabel dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi Puskesmas yaitu dengan melakukan pembuatan SOP dapat mewujudkan misi Puskesmas yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar. Penguatan nilai-nilai organisasi yaitu dengan melakukan penyiapan SOP maka akan menguatkan nilai organisasi yaitu terstandar. Kegiatan yang kedua, membuat formulir pemantauan PMT. Tahapan kegiatannya mengumpulkan data dan bahan, membuat formulir pemantauan PMT untuk petugas, dan membuat formulir pemantauan PMT terkait pemahaman ibu balita. Outputnya yaitu tersedianya juknis dan bahan edukasi, tersedianya formulir pemantauan PMT untuk petugas, dan tersedianya formulir pemantauan untuk ibu balita. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu akuntabel dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi Puskesmas yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar. Penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu terstandar. Kegiatan ketiga yaitu mempersiapkan media sosialisasi. Tahapan kegiatannya mempersiapkan bahan-bahan untuk dilakukan sosialisasi, mendesain leaflet yang akan digunakan, mencetak dan memperbanyak leaflet yang sudah didesain. Outputnya yaitu tersedianya leaflet dan leaflet telah diperbanyak. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu akuntabel dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi Puskesmas yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar. Penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu dengan menyiapkan media sosialisasi maka akan menguatkan nilai organisasi yaitu berdedikasi. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi tentang pengisian formulir pemantauan PMT kepada petugas gizi. Tahapan kegiatannya membagikan leaflet, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja sesuai dengan tema yang dibuat, menjelaskan cara pengisian formulir pemantauan, dan melakukan diskusi sesi tanya jawab. Outputnya yaitu leaflet telah dibagikan, terlaksananya sosialisasi, penjelasan cara pengisian formulir jelas, dan terlaksananya sesi tanya jawab. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi Puskesmas yaitu kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan visi Puskesmas yaitu mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan. Penguatan nilai-nilai organisasi yaitu memiliki nilai terhadap terstandar. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan pemantauan balita gizi kurang yang mendapat PMT. Tahapan kegiatannya
menanyakan identitas pasien, melakukan pengukuran antropometri, mencatat hasil pengukuran antropometri, dan menanyakan form pemantauan kepada ibu balita. Outputnya yaitu identitas pasien tertulis, telah dilakukan pengukuran antropometri, hasil pengukuran tercatat dalam form, dan form pemantauan terisi. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi puskesmas. Kegiatan pemantauan ini sesuai dengan visi puskesmas yaitu mengoptimalkan penyelenggaraan upaya kesehatan. Sedangkan penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu terstandar. Kegiatan yang keenam yaitu menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatannya mengumpulkan hasil dokumentasi yang telah dilakukan selama aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi, dan melakukan konsul dengan mentor. Outputnya yaitu adanya dokumen aktualisasi, laporan aktualisasi selesai, dan adanya koordinasi dengan mentor. Keterkaitan dengan substansi mata pelajaran yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi puskesmas yaitu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat sesuai dengan misi puskesmas. Penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu terstandar. Ini adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama, membuat SOP pemantauan PMT yang akan saya lakukan pada minggu kedua bulan Mei. Yang kedua, membuat formulir pemantauan PMT akan dilaksanakan pada minggu ketiga Mei. Yang ketiga, mempersiapkan media sosialisasi gizi yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang pengisian formulir pemantauan PMT kepada petugas gizi akan saya lakukan pada minggu keempat bulan Mei. Yang kelima, melakukan pemantauan balita gizi kurang yang mendapatkan PMT akan saya lakukan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni. Yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi akan saya lakukan pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga bulan Juni. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.